Oke, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Ketemu lagi di Rider Senja. Semoga rezekinya melimpah semua. Amin. Oke, sekarang ada di Surabaya. Sekalian mau ngetes kamera view pada malam hari di kota. Karena di desa kayaknya nggak mungkin bisa kayak gini. Kalau di kota kan banyak lampu, dan di desa hampir lurus langsung. Desa itu hampir nggak ada penerangan seterang lampu di kota. Ini sekalian tes view di malam hari kota Surabaya, dan perjalanannya juga sama seperti biasa, nyantai-nyantai aja. Dan ini cuman juga mau berbagi sedikit tips buat teman-teman mungkin yang mau jadi motovlogger khususnya, bagaimana sih cara nentuin tema ketika kita melakukan vlog di jalan raya menggunakan motor. Karena memang ada sedikit resiko ketika berbicara, itu kita membagi fokus menjadi dua, yaitu pikiran ketika kita di jalan raya dan fokus lagi ketika kita memikirkan apa yang akan kita bicarakan. Oke. Yang pertama itu pasti selalu rekam videonya dulu. Kemudian baru kita tentukan apakah ketika setelah merekam pakai suara atau tidak. Kalau mau videonya cuman dengar suara mesin motor, itu tidak apa-apa, boleh-boleh aja. Yang penting pede aja ketika mau upload video di YouTube tentang motovlogger. Kita misalnya cuman mau record aja dulu doang, nggak apa-apa. Record video ketika kita berkendara di jalan raya tanpa perlu ngomong juga nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memulai menambahkan audio dengan berbicara sepatah dua kata sepanjang pengetahuan kita saja, seiring dengan berjalannya waktu. Karena saya paham betul ketika menjadi motovlogger, ini macet banget. Macet deh. Oke. Oh, macetnya hari ini ternyata. Mau ngomong malah nggak fokus jadinya. Mengingat pengalaman saya juga ketika ngomong untuk pertama kalinya sambil ngevlog di atas motor, itu memang sulit banget. Jadi tidak apa-apa ngomong sepatah dua kata. Yang penting ngomong dulu. Nanti lama-kelamaan kita bisa biasa, dan bisa semakin lama kita berkecimpung di dunia motovlogger, nanti lama-kelamaan kita akan bisa dengan mudah menemukan bunyi untuk mulut kita, sehingga kadang-kadang itu bisa keluar dengan sendirinya. Dan yang selanjutnya, kalau memang sudah bisa mengisi suara ketika berkendara, selanjutnya adalah tahap editing. Kita bisa melihat video kita ketika mau diupload. Sebelum diupload itu hendaknya melakukan proses editing. Kadang karena ada hal-hal yang memang tidak ingin kita upload, itu bisa kita hilangkan, atau kita bisa menambahi efek-efek tertentu menggunakan video editor. Dan untuk video editor sendiri ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Kadang yang berbayar memang fiturnya lebih lengkap daripada yang gratis, tapi kalau pakai crack ya mungkin lain lagi. Dan selanjutnya yang keempat, mungkin hasrat untuk melakukan video di atas motor atau motovlogger. Karena tanpa hasrat atau keinginan atau passion mungkin juga kita nggak bakalan suka untuk ngerekord video ketika di jalan raya sambil ngomong. Dan yang selanjutnya, mungkin yang keempat, kita bisa melihat channel orang lain. Kalau saya katakan sih jiplak itu pun tidak apa-apa. Ketika kita menjiplak konten orang lain, kita pasti akan
menambah sesuatu yang khas pada diri kita sendiri, dan akhirnya nanti ketika proses berjalan, misalnya seperti ini video cara menentukan tema buat motovlogger, saya juga melihat-lihat dari channel orang lain, dan akhirnya saya juga memberikan sedikit pengalaman saya di dalam pembicaraan saya. Jadi untuk konten jiplak itu tidak apa-apa, ketika kita jiplak itu lama-kelamaan nanti akan berkembang pada diri kita sendiri, muncul sesuatu yang khas pada diri kita sendiri, dan jiplakan itu pun nanti akan luntur dengan sendirinya, lama-kelamaan pasti jadi original konten milik kita bersama. Oh, milik kita bersama. Ngopo? Mas ta? Mas ta wonge. Ya iya lah. Rating kan gaya sini mburi kan? Rating kan gaya sini mburi karo berlawanan arah kan? Saya sebetulnya tidak menyuruh untuk jiplak konten, tapi ketika kita benar-benar pemula banget, memang disarankan untuk melihat konten orang lain. Kalau memang tidak bisa untuk mencari ide, kita bisa jiplak idenya, tapi isinya saya rasa ketika kita melakukan motovlog di jalan raya, walaupun kita berlatih misalnya niru suara orangnya, kemudian niru isi videonya, pasti ketika kita ngomong di jalan raya itu nggak bakalan sama, dan itu justru nanti dari hasil jiplakan itu ada sedikit ada sedikit perbedaan dari versi aslinya, dan mungkin saja akan menambahkan ciri baru, sehingga dari hasil jiplakan itu lama-kelamaan ketika kita sudah terbiasa, maka jiplakan yang biasanya kita lakukan lama-kelamaan akan semakin banyak konten original dari kitanya, dengan perbandingan pasti lebih meningkat lah. Istilahnya itu isinya dari kita sendiri makin lama makin meningkat, dan jiplakannya mulai hilang, dan akhirnya jadi konten original. Jadi saya rasa nggak apa-apa lah sedikit jiplak ide atau meniru ide dari orang lain, untuk kita modifikasi sedikit, selanjutnya bisa menjadi original. Artinya cuman jiplak, edit, modifikasi, dan jadilah original. Yang selanjutnya, mulailah berbicara tentang hal-hal yang kita sukai. Kalau kita memaksa untuk membicarakan hal-hal yang tidak kita mengerti, kadang itu akan menjadi sebuah kesulitan bagi kita sendiri ketika kita berbicara dan memikirkan apa yang sedang kita bicarakan. Jadi mulai dengan berbicara tentang hal-hal yang kita sukai, mungkin itu pengalaman pribadi, kemudian kalau mau curhat di atas motor ya silakan curhat. Intinya ketika kita membicarakan hal-hal yang kita sukai, secara tidak langsung itu kita menguasai materi yang kita ucapkan, dan kadang kita bisa menambahi dengan istilah-istilah atau sesuatu yang khas yang mungkin hanya kita sendiri yang tahu. Daripada kita harus memaksakan untuk berbicara tentang sesuatu yang kita sendiri kadang tidak paham apa, akhirnya malah ngomongnya jadi ngelantur dan tidak jelas poinnya. Selanjutnya mungkin kita bisa memberikan sedikit tips-tips kepada orang lain dari pengalaman yang pernah kita lalui atau dari pengalaman orang lain, sehingga secara tidak langsung kita bisa mengajari atau memberikan sesuatu kontribusi kepada orang lain, bagaimana cara mengatasi ketika ada masalah yang pernah kita hadapi untuk orang lain, sehingga langsung atau tidak langsung apa yang kita bicarakan itu bisa membantu orang lain. Yang selanjutnya mungkin bisa kita lakukan dengan membicarakan sesuatu hal yang lagi booming pada saat itu, kita bicarakan di atas motor, itu bisa-bisa aja. Jadi menurut saya sih cuman itu aja sih tips memilih tema ketika menjadi motovlogger. Itu tidak harus mengulas video tentang motor, karena inti dari motovlogger itu
dia cuman ngomong di atas motor, bukan ngomong membicarakan tentang motor, tapi hanya ngomong apa aja di atas motor. Saya rasa itu sudah bisa disebut sebagai motovlogger. Dan bahkan ada banyak motovlogger yang cuma shoot videonya tanpa berbicara, hanya menggunakan teks atau kata-kata pada layar videonya. Dan saya rasa sih itu juga tidak terlalu menjadi masalah. Intinya tiap rider, tiap motovlog itu punya gayanya masing-masing, punya caranya masing-masing untuk memberikan sesuatu tontonan kepada orang lain. Dan yang selanjutnya, kalau memang betul-betul untuk upload di YouTube, itu jangan terlalu berharap untuk hasil yang terlalu maksimal. Karena menurut saya, ketika menjadi motovlogger di YouTube, intinya itu cuman kesenangan ketika kita ngupload video aja untuk berbagi kepada orang lain. Selebihnya untuk AdSense, iklan dan lain-lain itu hanya sebagai imbal balik, karena memang ketika kita kalkulasi itu hasilnya memang tidak terlalu seberapa. Kalau kita memang mau pure nyari dari konten-konten kita di dunia motovlogger, saya juga tidak menyarankan hanya menggunakan AdSense. Kalau kita hanya memakai AdSense, ya seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau memang uang yang dihasilkan dari AdSense dengan view yang banyak itu juga belum tentu banyak, karena target iklan juga tidak sama dengan target iklan yang kita inginkan, sama target yang memasang iklan di video kita juga. Kadang-kadang iklannya banyak tapi harganya murah, juga jatuhnya nanti kalkulasinya juga enggak terlalu banyak uang yang kita dapat. Intinya kalau kita mau motovlog, tujuannya ya cuman share kepada orang lain. Untuk AdSense atau uangnya mungkin ya bisa menunggulah. Sebab kalau kita terlalu memikirkan hal itu, nantinya mungkin kita akan mengalami sedikit kebosanan, kemudian rasa jengkel, view-nya banyak tapi kok uangnya nggak dapat ya. Kadang-kadang juga seperti itu. Kadang-kadang juga kita mengalami stuck juga. Kadang-kadang juga kita nggak pengen melakukan aktivitas sama sekali, karena kita juga sama semuanya. Cuman manusia kan, kadang-kadang kita mengalami rasa semangat yang tinggi, kemudian bosen. Ini juga sama sih sebetulnya. Saya ngomong juga asal ngomong aja. Dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya lalui ketika merekod video di atas motor, bahkan mungkin juga saya tambahi hal-hal yang tidak perlu untuk orang lain. Jadi intinya seperti itu. Jangan terlalu berharap untuk mendapatkan uang banyak dari dunia motovlogger juga. Soalnya ketika kita memang menarget untuk mendapatkan uang dari internet, kita tidak hanya bisa mengandalkan dari AdSense. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya bisa jualan produk atau merchandise. Itu memang bisa, katanya bisa meningkatkan penghasilan YouTuber secara signifikan. Mungkin juga pakai donasi juga seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau memulai dunia motovlogger, hilangkan dulu angan-angan untuk dapat uang yang banyak. Tapi kalau videonya memang booming, sering booming banget, view-nya sampai jutaan satu hari mungkin, atau satu minggu lah sampai jutaan, saya tidak menampik kalau mungkin uangnya banyak daripada video yang tidak terlalu ramai. Karena keramaian suatu video juga berpengaruh pada harga iklan yang nempel di video tersebut. Oke, sedikit tips dari Rider Senja untuk menentukan tema ketika menjadi seorang motovlogger. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi. Dadah.